sana. Ya. Saya juga nggak tahu dia tuh di mana. Dia bingung, dia tuh Di mana ada apa? Dia tuh mau ngomong sama Umi, tapi Umi jangan marah ya. Iya iya Umi. iya. Kayaknya sering banget ya. Oh tuh, penting banget adanya tuh. Janji jangan marah ya. Ya kalau Tidak ya, tahu ya masalahnya. masalahnya apa dia? dulu? Masalahnya apa? Kita tuh sama-sama perempuan gitu gimana Dia dia? tuh jujur ya, Umi dia tuh udah telat. Iya, Dia Umi. sama siapa, Mak? Gimana? Udah telat 2 bulan Umi. Dia tuh hamil sama Hamil sama Abi. siapa? Enggak mungkin. Hamil sama Abi tuh enggak mungkin. Abi tuh udah sama saya 5 kali aja tuh udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat menyimak kembali kisah dakwah Ustadz Kang Ujang Bustomi. Semoga keberkahan senantiasa terlimpahkan kepada kita semuanya. Kisah ini adalah ketika Kang Ujang ingin membongkar kesesatan Abi Al-Jabbar, seorang kiai ilmu roso yang telah berbuat cabul dan menyesatkan. Ketika ada santri perempuan yang belajar mengaji kepadanya, para santri perempuan itu diberi sebuah ilmu, yang mana dengan ilmu itu, sang perempuan senantiasa menurut setiap yang dia inginkan. Termasuk ketika sang kiai ingin menidurinya. Dan Kang Ujang datang, adalah untuk menghentikan aksi sang kiai Al-Jabbar yang berbahaya itu. Lalu bagaimanakah aksi Kang Ujang Bustomi dalam menjalankan misinya tersebut? Silahkan disimak kisahnya selengkapnya. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memudahkan Kang Ujang Bustomi dalam menjalankan setiap misi dakwahnya. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdina al-husna bihurmatihim. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdina al-husna bihurmatihim. Sahabat Kang Ujang Bustomi yang berbahagia. Kisah ini bermula dari Ningdea, seorang perempuan janda yang menjadi kurban kebejatan dari Kiai Abi Al-Jabbar. Ningdea itu bercerita bahwa ketika dia menjadi janda karena ditinggal mati oleh suaminya, Ningdea pun merasa ada yang hampa di dalam kehidupannya. Dan dalam keadaan itulah dia kemudian ingin belajar mendalami ilmu agama. Dengan harapan hatinya tetap terjaga, agar tidak tergoda dengan perbuatan salah dan dosa. Maka oleh seorang teman perempuannya, Ningdea kemudian disarankan untuk belajar mengaji kepada seorang kiai hebat yang bernama Abi Al-Jabbar ini. Abi Al-Jabbar diketahuinya adalah seorang kiai yang sudah cukup kondang. Dan dia terkenal dengan keilmuannya tentang ilmu roso yang sangat mumpuni. Ilmu roso adalah sebuah ilmu pengetahuan agama yang khusus membahas masalah hati. Dan biasanya ilmu tersebut mengajarkan bagaimana agar manusia itu senantiasa berserah diri kepada Tuhan, agar hati dan jiwanya senantiasa merasa tenang dan nyaman. Dan Ningdea memang ingin menenteramkan jiwanya yang dirasakannya tidak karuan itu. Maka datanglah Ningdea ke tempat kumpulan mengaji Abi Al-Jabbar. Ternyata, sang Abi ini memiliki jamaah yang cukup banyak. Tempat mengajinya pun juga ada di banyak daerah. Dan setelah beberapa waktu belajar mengaji kepada sang kiai, Ningdea pun merasa hatinya mendapatkan perubahan yang lebih baik. Karena itulah Ningdea menjadi sangat sering datang mengaji kepada Abi Al-Jabbar. Dan bahkan, dia juga ikut mengaji di lingkungan keluarganya. Namun setelah itulah, hal yang tidak diinginkan itu kemudian terjadi. Ketika tahu Ningdea sering datang mengaji kepadanya,
Abi Al-Jabar kemudian ingin lebih mendekat kepada Ningdea. Setelah itu, Ningdea juga diberi sebuah amalan. Juga sebuah ilmu yang dikatakannya ilmu roso penentram hati. Sejak itulah Abi Al-Jabar dan Ningdea menjadi sangat dekat. Bahkan Ningdea juga sangat merasa nyaman ketika ada bersama Abi Al-Jabar. Sampai pada suatu waktu, Abi Al-Jabar kemudian ingin tidur bersamanya. Ningdea pun menuruti saja permintaan dari sang kiai gurunya itu. Dan bahkan, hubungan bersetubuh itu kemudian sering mereka lakukan. Awalnya Ningdea tetap merasa nyaman dengan perbuatan terlarangnya itu. Namun hal tersebut berubah ketika dia mengetahui bahwa dia sudah hamil 2 bulan. Ningdea menjadi merasa frustasi. Dia tahu bahwa hamilnya dirinya adalah karena perbuatan terlarangnya bersama gurunya. Namun ketika Ningdea ingin meminta pertanggungjawaban, dia takut untuk melakukannya. Itu dikarenakan Abi Al-Jabar adalah orang yang hebat dan terkenal, juga memiliki sebuah keluarga. Akan tetapi Ningdea kemudian berusaha untuk memberanikan dirinya. Sebab itulah dia kemudian datang kepada Kang Ujang Bustomi. Dia ingin meminta Kang Ujang agar bersedia menemaninya untuk meminta pertanggungjawaban sang kiai. Kang Ujang pun dengan senang hati untuk membantu Ningdea. Namun untuk melakukannya, Kang Ujang juga tidak ingin gegabah. Kang Ujang ingin mencari informasi dulu siapakah sebenarnya sang Kiai Abi Al-Jabar itu. Setelah itulah Kang Ujang kemudian mendapatkan informasi dari Pak RT di lingkungannya, bahwa Kiai Al-Jabar memang sering mendapatkan kasus yang demikian itu. Bahkan perempuan yang menjadi kurbannya pun sudah sangat banyak. Dan setelah mendapatkan informasi itulah kemudian Kang Ujang merencanakan misinya. Kang Ujang ingin mencoba membantu Ningdea, sekaligus ingin membongkar Kiai Al-Jabar yang ternyata sangat menyesatkan itu. Maka datanglah Kang Ujang dan Ningdea ke rumah keluarga dari Abi Al-Jabar. Namun ternyata, sang Kiai sedang tidak ada di rumahnya. Yang ada hanyalah istrinya, juga beberapa santri pria dan wanita yang biasa mengaji kepadanya. Kang Ujang pun berkata, Kang Ujang mengaku sebagai seorang vlogger dan dia datang adalah untuk menemani keperluan dari Ningdea. Setelah itulah Ningdea kemudian memberanikan dirinya untuk berkata di hadapan istri dari Kiai Abi Al-Jabar, bahwa saat ini dia sedang hamil 2 bulan, dan itu disebabkan karena hubungan terlarangnya dengan Kiai Al-Jabar. Dan dia ingin meminta pertanggungjawaban dari sang Kiai. Dan mendengar hal tersebutlah, sang istri Kiai itu terlihat sangat marah. Juga para santri Kiai Al-Jabar. Sang istri itu berkata, bahwa tidak mungkin suaminya melakukan hubungan terlarang kepada perempuan lain. Itu dikarenakan setiap hari dia bisa melayani sang suami hingga 5 kali. Selain itu, suaminya adalah seorang kiai besar yang sangat dihormati. Memang suaminya memiliki banyak santri wanita. Tetapi untuk melakukan dosa itu, suaminya tidak akan pernah berani untuk melakukannya. Melihat Ningdea yang tampak akan dianiaya istri Abi Al-Jabar, Kang Ujang pun mencoba untuk berkata, hendaknya sebelum membantah, Ningdea dipertemukan dulu dengan Abi Al-Jabar. Siapa tahu, sang kiai kemudian jujur mengakui perbuatannya. Sang istri itu tetap tidak hendak peduli dengan permintaan Kang Ujang Bustomi. Bahkan dia menuduh Ningdea telah memfitnah suaminya, dan juga ingin merusak nama baiknya di tengah masyarakat. Sehingga sang istri tersebut kemudian berusaha mengusir Ningdea dan Kang Ujang Bustomi. Mendengar perkataan sang istri yang demikian, Kang Ujang pun kemudian berkata, sebenarnya dia juga telah mendapatkan banyak informasi tentang Kiai Abi Al-Jabar, bahwa perbuatan bejat sang Kiai sudah sering terdengar di banyak warga masyarakat. Bahkan telah sangat banyak para perempuan yang menjadi kurban cabul Abi Al-Jabar. Di antara mereka pun banyak yang kemudian hamil dan melahirkan anak dari hubungan gelap itu. Namun karena pengaruh Abi Al-Jabar yang sangat kuat, juga ilmu dari sang kiai yang sangat hebat, menjadikan sang para kurban tidak berani menuntut keadilan. Dan sebab itulah sebenarnya Kang Ujang datang. Selain untuk membantu Ningdea, Kang Ujang juga ingin meminta berhenti perbuatan maksiat Kiai Al-Jabar itu.
Dan mendengar perkataan Kang Ujang yang demikian itu, terlihat santri sang kiai menjadi sangat marah. Dia tidak terima sang gurunya dikatakan bejat oleh Kang Ujang Bustomi. Sebab itulah santri itu berusaha mengusir Kang Ujang Bustomi. Dan bahkan, dia juga ingin menghajarnya. Kang Ujang pun tidak tinggal diam dengan kemarahan dari sang santri itu. Dan mungkin memang sudah jalannya, misinya untuk menghentikan Kiai Al-Jabar harus dilakukan dengan cara kekerasan. Kamu kasar sama wanita maksudnya apa kamu? Perempuan harus disobek-sobek mulutnya. Dia sobek-sobek apa kamu? Ikut campur. Turun tangan. Ikut campur apa? Kamu kenal dia, Nek? Iya kenal Kak. Kamu ditumpakin sama dia? Awas. Kamu numpakin dia? Hadapan dengan siapa? Jujur kamu numpakin dia? Kamu jangan banyak mulut. Kalau banyak hadapin saya. Awas kamu kalau Ya kamu yang awas. Sang para murid Kiai Abi Al-Jabar itu berusaha untuk melawan dan menghajar Kang Ujang Bustomi dengan kekuatannya. Akan tetapi, mereka akhirnya harus mendapatkan ganjarannya. Ilmu hikmah pamungkas Kang Ujang Bustomi yang sangat hebat itulah, yang kemudian berhasil menghajar dan menghancurkannya. Kang Ujang juga berusaha menghancurkan seorang murid sang kiai lain yang masih berusaha memberikan perlawanan. Sampai pada akhirnya, ilmu pamungkas Kang Ujang yang kemudian juga menghabisinya. Kang Ujang pun tidak ingin berlama-lama. Kang Ujang kemudian membacakan ayat-ayat Al-Quran yang mulia.
Kang Ujang berusaha menghancurkan iblis yang bersemayam di tubuh orang-orang tersesat itu, juga untuk mencabut seluruh ilmu hitamnya. Dan tidak hanya itu saja. Kang Ujang juga mencabut nafsu syahwat burung cucak roh mereka, agar dia mendapatkan ganjaran setimpal atas perbuatannya. Tubuh mereka pun terlihat bergetar dan kesakitan. Ilmu pamungkas Kang Ujang yang menghajar tubuhnya seakan telah membakar dan meremukkannya. Dan setelah itulah murid tersesat itu kemudian berkata bahwa dia telah menyerah dan ingin bertobat atas semua perbuatan tersesatnya. Pelajaran mengerikan Kang Ujang Bustomi itu ternyata telah mampu membuka mata hatinya, bahwa perbuatan menyimpang yang selama ini dia perbuat, seharusnya lah tidak dilakukannya. Dan setelah berhasil menyadarkan para santri Kiai Al-Jabar itu, Kang Ujang juga berusaha menyadarkan seorang perempuan yang ternyata juga terpedaya oleh sang Kiai. Kang Ujang meminta sang perempuan untuk pergi dari Kiai Abi Al-Jabar, karena sang guru mengajinya itu adalah orang bejat yang sangat berbahaya. Awalnya sang perempuan berusaha untuk melawan. Namun ketika Kang Ujang berhasil menghancurkan ilmu iblis yang menguasainya, sang perempuan itu pun akhirnya tersadarkan. Setelah itulah sang perempuan kemudian bertobat, dan ingin meninggalkan segala perbuatan sesat yang dilarang Tuhan. Terima kasih telah menyaksikan kisah dakwah inspiratif yang penuh edukasi dan kemuliaan ini. Ambillah sisi positifnya dan tinggalkanlah sisi negatifnya. Tentunya kami juga berharap kisah dakwah yang kami sajikan ini bisa memberikan manfaat, juga menjadi petunjuk bagi para pemirsa. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan banyak karunia-Nya kepada kita semuanya.